Innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal. Bahwa Allah memberikan sesuatu kepada Nabi juga memberikan kepada wali. Jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi. Sungguh menjadi umat Kanjeng Nabi. Tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Bahkan minimal sama dengan Kanjeng Nabi. Karena Yahudi tidak mau kalah sama Kanjeng Nabi. Sapa wong sing ngaku-ngaku berarti rajakan marang Gusti Allah ning Sidratul Muntaha faqad kafara wong malang kafir. Imam Haddad sesat. Sebuah jawaban untuk Gus Abbas. Akhir-akhir ini beredar sebuah video dari Gus Abbas dalam suatu ceramahnya di Kabupaten Malang mengenai kesesatan Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang kita kenal dengan Faqihil Muqaddam. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gus Abbas menjelaskan beberapa poin kesesatan beliau berdua dengan mencantumkan beberapa alasan. Di antaranya mengenai adanya peristiwa Mi'raj yang tertulis di beberapa kitab. Padahal kita membaca referensi turos, kejadian Mi'raj Aulia itu adalah hal yang terkonfirmasi oleh beberapa ulama. Di antaranya Syekh Ibn Arabi, Syekh Ibnul Farid, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imamul Qushairi, dan Syekh Yazid Al-Bastami. Melihat beberapa fakta ini, Al-Fakir merasa penting untuk menjawab dan membahas hal ini secara objektif berdasarkan literatur ulama para salaf, bukan untuk merendahkan maupun meninggikan suatu golongan ataupun individu, namun dalam rangka menjaga khazanah warisan ilmu para ulama ahli sunnah wal jamaah secara keseluruhan. Bismillah, kita mulai. Fokus pada substansi. Insya Allah, kami berkomitmen untuk meniadakan semua sentimen dalam rangkaian jawaban ini. Al-Fakir secara pribadi memiliki rasa hormat yang teramat besar kepada keluarga besar Pondok Pesantren Buntet, yang mana beberapa keluarga Al-Fakir pun menimba ilmu dan belajar di sana. Dan tidak diragukan lagi bahwa para masyayikh dan pendirinya merupakan orang-orang soleh yang memiliki kontribusi yang teramat besar untuk bangsa Indonesia ini. Maka, dalam video ini kami hanya ingin berfokus pada substansi, bukan kepada siapa yang mengatakan, tetapi tentang apa yang dikatakan. Agar lebih presisi dan sesuai substansi, maka mari sejenak kita membreakdown poin per poin ceramah yang disampaikan oleh beliau Gus Abbas berikut ini. Mari kita bahas satu persatu ucapan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dianggap muskil. 1. Mengenai arwah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ini perkataannya beliau, kitabnya ada sama saya sih. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Poros direk proposal naniki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'is syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kidzib napa niku leres. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki. Niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Untuk memahami perkataan ini, terlebih dahulu kita perlu jujur dan objektif dalam menilai serta membaca seluruh karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad secara komprehensif. Karena faktanya ketika kita membaca semua karya-karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang terdokumentasikan, kita akan menemukan hal yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dikutip Gus Abbas pada video di atas. Sebagai sampel, kita akan mengutip nasihat beliau dalam kitab berikut ini. Beliau menegaskan dalam sebuah kitab yang berjudul Kitabul Hikam di halaman 17-18. Beliau mengatakan, yambaghi an yadura kalamul alimi billahi ma'amatil mu'minin ala salasati umurin. Al-awwalu at-tazkiru bin ni'ami, wasani iltizamut ta'ati, wasalisu ijtinabul ma'siyati.
Fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amati bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salasati fahuwa fattan. Yang artinya, seyogianya pembicaraan seorang yang alim mengenal terhadap hukum Allah ketika berbicara di kalangan kaum muslimin secara umum, maka hendaknya membatasi perkataannya pada 3 hal berikut ini. Yang pertama, mengingat nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, menekankan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, menjauhi maksiat. Setiap orang alim yang memulai pembicaraan bersama kalangan umum tetapi keluar dari 3 hal ini, maka ketahuilah itu adalah tukang fitnah dan omongannya akan membahayakan orang lain. Statement ini, teman-teman sekalian, menggambarkan betapa beliau adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam menjelaskan ilmu agama. Teman-teman yang sering mendengarkan ceramah Gus Baha misalnya, tentu tidak asing dengan ketegasan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad hingga sering dianggap antitesa dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang memang terkenal sangat leluasa dan memberikan kemudahan. Teman-teman simak baik-baik ceramah Gus Baha berikut ini. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni, mati ini atas ya berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asyadzili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Sayyid Abdul Haddad nggak suka seperti itu. Koyok serati dosa ya. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dari sini semestinya kita bisa memahami bahwa apa yang termaktub dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad yang merupakan catatan dari murid beliau Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, ini bukanlah statement yang dikeluarkan di majelis umum, melainkan majelis khas atau majelis khusus yang diikuti oleh santri-santri beliau secara terbatas. Maka seyogianya kita sebagai ahli ilmu pun semestinya bersikap bijak dengan tidak mempublikasikan hal semacam ini di majelis umum karena sangat berpotensi untuk disalahpahami dan menjadi fitnah. Pun demikian, apa yang beliau sampaikan sebetulnya bukanlah hal baru di dalam dunia literasi Islam. Kita bisa merujuk kepada beberapa kitab, di antara yang paling populer karya Al-Imamul Ghazali yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal berikut ini. Beliau mengatakan, wa min awwalit tariqati tabtadi'ul mukasyafatu wal musyahadatu hatta annahum fi yaqadhatihim yushahidunal malaikata wa arwahal anbiya wa yasma'una aswatan wa yaqtabisuna minhum fawaida. Summa yataraqqal halu min musyahadati suwari wal amsali ila darajatin yadhiku anhan nutqu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, dan dari permulaan jalan yang dilalui seorang wali akan nampak tersingkapnya dan terlihatnya hal-hal gaib untuk mereka. Bahkan mereka bisa menyaksikan malaikat dan ruh para nabi dengan sadar, mendengarkan suara-suara dari mereka hingga mengambil beberapa faedah. Kemudian setelah itu keadaannya meningkat, tidak hanya mendengar suara, bahkan melihat gambar dan bentuk-bentuk sampai pada derajat yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika bagi teman-teman teks semacam ini terasa berat, Al-Fakir sarankan untuk menyimak terlebih dahulu konten kami mengenai karomah pada channel Ajil Ubaidillah dan Nabawi TV berikut ini. Oke, setelah memahami framework karomah secara utuh, teman-teman bisa lanjutkan menyimak video ini. Perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali pada teks di atas. Kejadian mukasyafah atau tersingkapnya hijab adalah hal yang lazim terjadi kepada seseorang yang tengah menapaki jalan kewalian. Apakah mungkin kita menyematkan kesesatan pada sosok sealim dan sehebat Al-Imamul Ghazali? Saran Al-Fakir, sebelum kita menjatuhkan vonis ataupun kesimpulan, teman-teman simak video berikut ini. Perhatikan bagaimana para ulama-ulama hebat memuji dan takjub kepada kehebatan Al-Imamul Ghazali. Wonten malih wa qala qaddasallahu sirrah
Innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal. Bahwa Allah memberikan sesuatu kepada nabi juga memberikan kepada wali. Jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu lil wali, bukan. Tapi thumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat diwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Jika merujuk pada kitab-kitab turas ulama terdahulu, kita akan mengerti bahwa statement semacam ini memang sudah lama dikeluarkan oleh para ulama, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Imam Sya'rani mengatakan, Summa'lam anna jumhurul ulama'i qailuna bi anna ma kana mu'jizatan linabiyyin jaza an yakuna karamatan liwaliyin. Wa khalafa fi dhalika al-mu'tazilatu wa Syekh Abu Ishaq al-Asfaraini faqalu la yajuzu an yakuna ma zahara mu'jizatan linabi an yakuna mithlahu karamatan liwali. Yang artinya, kemudian ketahuilah bahwa jumhur para ulama telah berkata bahwasannya apa yang menjadi mukjizat bagi para nabi juga bisa menjadi karomah untuk para wali. Hal ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Mu'tazilah dan juga Syekh Abu Ishaq al-Asfaraini yang menyatakan bahwa tidak bisa apa yang menjadi mukjizat para nabi serta-merta menjadi karomah para wali. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir karya Al-Imam Sya'rani pada halaman 288. Hal serupa sebetulnya sudah pernah Al-Fakir bahas pada konten framework memahami karomah pada video berikut ini. Intinya, hal ini memang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi kurang etis jika kita mengatakan tidak ada statement seperti ini. Akhirnya apa? Wa urija bi ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'alwi. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umat Kanjeng Nabi, tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada Kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan Kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama Kanjeng Nabi. Bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya mi'raj? Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku mi'raj itu piye ki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning Sidratul Muntaha faqad kafara. Wong Malang kafir. Na'udzubillah min bahaya napa mboten? Bahaya. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan mi'raj. Jadi artose nek ono wong ngaku mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak tobat bisa kafir. Mungkin yang dimaksud Gus Abbas pada video di atas adalah apa yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 20 hingga 21. Yang mana beliau mengatakan, demikian juga orang-orang yang mengakui keilahian Allah dan keesaannya, tetapi mereka meyakini bahwa Allah tidak hidup atau tidak qadim, atau bahwa Allah adalah baru atau berbentuk, atau menganggap Allah memiliki anak, teman, atau bahwa Allah lahir dari sesuatu atau tercipta dari sesuatu, atau ada sesuatu yang qadim bersama Allah sejak azali, atau ada pencipta alam selain Allah Subhanahu wa taala, atau pengatur selain Dia. Maka semua keyakinan itu adalah bentuk kekufuran berdasarkan ijma' kaum muslimin. Demikian pula orang-orang yang mengklaim bahwa ia telah duduk bersama Allah, naik ke hadiratnya, berbicara langsung dengannya, atau meyakini bahwa Allah bersemayam pada salah satu pribadi. Sebagaimana keyakinan sebagian kaum sufi dan golongan batiniyah dan kaum Nasrani.
Jika kita jeli memahami statement qadhiyat yang kemudian dinukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada kalimat di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang menyebabkan kekufuran bukanlah bentuk pengakuan bisa mi'raj ke langit belaka, tetapi adanya pengakuan para pengikut aliran sesat yang mengeklaim bahwa mereka bisa menjangkau Allah, naik kepadanya, duduk dan kongko bersamanya. Karena itu sama saja menisbatkan tempat atau sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya ada mutanzihillahi anin nawaqis, yang memang menjadi tema utama pada pembahasan paragraf di atas. Kemudian mengenai mi'rajnya para wali, sebetulnya sudah pernah Al-Fakir bahas secara sepintas pada video framework memahami karomah yang pernah kami share beberapa bulan yang lalu. Yang mana kami menegaskan bahwa mi'raj yang dialami para wali itu berbeda dengan mi'rajnya para nabi. Agar lebih jelas dan tidak menjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan, ada baiknya kita bahas lagi pada video kali ini. Pertama, bahwa Sayyidina Faqihil Muqaddam ataupun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sama-sama tidak pernah mendeklarasikan atau menceritakan tentang mi'rajnya tersebut di ruang publik. Jika Faqihil Muqaddam saat itu tengah berkonsultasi pada mursyid beliau yaitu Syekh Sa'ad Az-Zafari sebagaimana tercantum dalam manuskrip kitab Jauharus Syafaf, maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menceritakan ini di forum khusus bersama beberapa santrinya yang khusus pula. Karena sebagaimana kita tegaskan di atas bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah sosok yang sangat hati-hati dalam berbicara masalah syariat. Sehingga dalam fatwa-fatwa beliau pun beliau selalu menekankan untuk mengikuti pendapat yang terkuat. Maka tidak adil rasanya jika kita malah mengekspos di depan publik apa yang sebetulnya oleh pembicaranya disampaikan dalam ranah privasi. Kedua, jika kita menuduh beliau kafir atau sesat gegara ucapan ini, maka ini akan berkonsekuensi menyesatkan juga beberapa wali yang pernah mengungkapkan hal yang sama. Berikut data yang kami temui mengenai mi'raj para wali dan beberapa wali yang mengkonfirmasi pernah di-mi'rajkan. Yang pertama, Syekh Ibnul Farid. Wa min ana iyyaha ila haitsula ila arajtu wa atartul wujuda biraj'ati. Beliau mengatakan, dan dariku menuju kepadanya ke tempat yang tidak ada arah di sana. Aku bermi'raj dan aku harumkan kehidupan setelah aku kembali. Teman-teman bisa melihatnya pada kitab berikut ini. Yang kedua, Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Beliau mengatakan, araja qalbi ila sama, fatofa wa dara wa raja'a. Fakultu bi ayyi syai'in ji'tu ma'aka, qala al-mahabbatu war ridha. Beliau mengatakan, hatiku dimi'rajkan ke langit. Ia berkeliling dan berjalan kemana-mana, lalu kembali. Maka aku berkata, dengan apa aku datang bersamamu? Maka ia menjawab, dengan mahabbah dan ridha. Teman-teman bisa melihat pada kitab berikut ini. Apakah karena ucapan ini kita berani mengafirkan beliau berdua atau menyatakan beliau berdua sebagai orang Yahudi? Yang ketiga, Syekh Ibnul Arabi berkata mengenai mi'rajnya para wali. Beliau mengatakan, mi'raj para aulia, pewaris para nabi adalah mi'raj ruh, bukan mi'raj badan. Itu adalah Isra secara sir, bukan melewati pagar. Dan penglihatan hati, bukan mata kepala. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Al-Isra ila Al-Maqamil Asra, halaman 53. Yang keempat, Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga mengatakan, inna lil awliya'i mi'rajain, ahaduhuma yakununa fihi ala qulubil anbiya min haitsuhum awliya'u la musyarri'in. Wasani yakunu fihi ala qadamil anbiya ashabi syara'i' la ala qulubihim. Sesungguhnya para aulia memiliki dua macam mi'raj. Yang pertama, mi'raj dengan hati para anbiya dari segi keauliaan mereka, bukan dari segi kemusyari'an atau mensyariatkannya mereka. Yang kedua, mi'raj dengan jejak kaki para anbiya, pembawa syariat, bukan dengan hati mereka. Yang kelima, Al-Imam Al-Qushairi juga mengatakan, pertanyaan, jika ditanyakan apa pendapat Anda tentang para aulia, apakah mungkin mereka mengalami mi'raj jika Anda mengatakan kebolehannya karomah? Dan apa pendapat Anda tentang ucapan kaum sufi yang menyatakan mi'raj, seperti Abu Yazid Al-Bastami dan selainnya? Maka beliau menjawab,
Adapun mi'raj dengan badan, maka tidak pernah dinukil dari seorang wali pun bahwa mereka pernah mengalami mi'raj dengan badan. Dan bisa dikatakan secara ijma tidak ada satupun yang mengalami mi'raj dengan badan kecuali Nabi saja. Andaikan ada, pasti akan ada pendapat yang lain dan sampai sekarang nyatanya tidak ada keterangan tersebut. Adapun mi'raj di dalam mimpi atau secara ruh, maka itu tidak dapat diingkari bahwa sebagian aulia pernah mengalaminya. Dan adapun keadaan antara tidur dan terjaga, tatkala seorang melihat ia dibawa ke langit oleh para malaikat, lantas ia melihat hal-hal yang menakjubkan, maka itu adalah hal yang lumrah dan dikenal dan sebuah realita yang dialami oleh banyak ahli zikir di awal permulaan mereka. Itu adalah hal yang kami tidak ragu sama sekali bisa terjadi kepada mereka, karena telah kami buktikan dengan cara-cara yang tidak bisa diingkari. Teman-teman bisa melihat keterangan ini dalam Kitabul Mi'raj karya Abul Qasim Al-Kushairi di halaman 135 sampai 136. Kiranya pembahasan di atas cukuplah menjadi sebuah jawaban bahwa di dunia sufiyah istilah mi'raj bukanlah hal yang baru. Statement seperti ini sering dikategorikan sebagai syatohatus sufiyah atau kalimat-kalimat rumit para aulia sufi. Maka seharusnya kalimat seperti ini ditakwil dan tidak disimpulkan secara zahir, apalagi dianggap sebagai ajaran atau dituduh sebagai doktrin yang ingin mereka sampaikan kepada para murid atau pengikutnya. Siapakah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Pertanyaan ini penting untuk kita jawab terlebih dahulu agar kita bisa objektif menilai sosok berikut ini. Agar lebih objektif dan menafikan tuduhan bahwa ini adalah pembelaan dari sesama atau internal habaib, maka mari kita gunakan ulama-ulama ahli sunnah secara keseluruhan tanpa mengutip pujian ataupun statement dari para habaib itu sendiri. Di dalam sebuah kitab berjudul Haddadul Qulub, karya seorang ulama bernama Dr. Mustafa Hasan Al-Badawi, beliau menuliskan secara lengkap profil dan biografi Imam Haddad. Di kitab setebal 440 halaman tersebut, penulis menjelaskan secara rinci tentang bagaimana beliau dilahirkan, di mana lahir beliau, orang tua beliau, pendidikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hingga dicatat secara mendetail siapa guru-guru dan murid-murid yang mengambil sanad keilmuan kepada beliau. Kredibilitas keilmuan beliau juga bisa dibuktikan dengan karya-karya beliau yang hingga hari ini masih dibaca oleh banyak masyarakat tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan juga banyaknya pujian-pujian para ulama ahli sunnah tentang keutamaan beliau. Berikut ini ulama-ulama yang secara rendah hati mengakui keagungan atau kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang pertama, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau Taqribul Usul, beliau mengatakan, wasu'ila al-imam Qutbul Irsyad Sayyidi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau memuji al-imam yang berarti pemimpin, Qutbul Irsyad, wali yang bertanggung jawab menuntun, Sayyidi, tuanku, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Untuk diketahui, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah sosok ulama besar Haromen yang hampir semua ulama Nusantara memiliki ketersambungan ilmu dan sanad kepada beliau. Ternyata, beliau menjuluki Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan gelar yang teramat dahsyat. Yang kedua, Syekh Al-Alamah Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Auliya. Beliau mengatakan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, imamu a'immatil arifin wa ainu a'yanil ulama. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau adalah imam dan para pemimpin aulia dan inti dari segala macam sumber ulama yang ada di zamannya. Yang ketiga, Syekh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad bin Syato' Ad-Dimyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin. Beliau mengatakan, qala Sayyiduna Al-Qutub Al-Ghaus Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang artinya, berkata pemimpin kami, Al-Qutub atau pemimpin para wali, Al-Ghaus penolong, Sayyidi pemimpinku, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab I'anatul Talibin di juz 2 halaman 63. Yang keempat, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Syarah Uqudul Jain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Qala Sayyiduna ay akramuna Al-Habib ay Al-Mahbub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasirah fastilahu ba'di ahlil bilad
anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib wa in kana unsa yuqalu laha Hubabah. Wastilahul aksar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Beliau mengatakan telah berkata sayyiduna, orang yang paling mulia di antara kami, yaitu Al-Habib yang sangat dicintai, Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah pemimpin thariqah yang terkenal dan memiliki banyak asrar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penduduk daerah menggunakan istilah Habib untuk menjuluki keturunan Nabi yang laki-laki dan Hubabah untuk keturunan yang perempuan. Dan istilah kebanyakan daerah untuk keturunan Nabi adalah menggunakan Sayyid ataupun Sayyidah. Yang kelima, Syekhuna Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani. Beliau yang merupakan ulama terkemuka di Nusantara mengijazahkan Ratibul Haddad, sebuah wirid yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wirid itu beliau ijazahkan kepada istri beliau dan juga kepada Kiai Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Yang keenam, Syekh Muhammad Mukhtar Atharid Bogor. Beliau merupakan sosok ulama karismatik asal Bogor yang mengambil sanad keilmuan dari para sadah Ba'alawi, termasuk sanad Al-Wirdul Latif hingga mensyarahinya dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Durrul Munif fi Syarhi Wirdil Latif. Ini adalah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mengambil sanad, mengijazahkan hingga mensyarahi karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap sosok tersebut. Bagi para pencari ilmu, nama-nama dan kitab-kitab yang telah kita sebutkan di atas tentu bukanlah sesuatu yang asing dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Dipuji oleh orang biasa mungkin tidak terlalu istimewa, tetapi dipuji dan diakui oleh orang-orang istimewa tentu adalah hal yang teramat istimewa. Itulah sekelumit dari rangkaian pujian para ulama kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jika sosok semulia dan sehebat ini justru dinarasikan mengaku sebagai nabi atau dituduh pelaku kesesatan oleh manusia zaman belakangan ini, maka kita seakan menafikan rantai ajaran dan kekayaan khazanah keilmuan para ulama besar yang telah kita sebutkan di atas tadi. Syatohat Sufiyah. Dalam istilah kaum sufi ada hal yang dinamakan dengan syatohat atau ucapan yang secara zahir maknanya dianggap nyeleneh ataupun tabajuhat atau ungkapan-ungkapan yang seolah membanggakan diri, yang mana keduanya keluar dari lesan tokoh-tokoh yang sudah diakui kewaliannya. Ingat, sudah diakui kewaliannya. Mengenai siapa itu wali, pernah kita bahas pada video berikut ini. Silahkan disimak kembali. Misal saja, Imam Abu Yazid Al-Bastami pernah berkata, Subhani, maha suci aku. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, telapak kakiku berada di atas pundak seluruh para wali. Dan kalimat-kalimat semisalnya. Atau dalam konteks yang sedang kita bahas di atas, mengatakan aku dimi'rajkan. Maka apa sikap kita mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Jika ucapan itu muncul dari seseorang yang telah diakui kewaliannya oleh para ulama, maka kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan mengingkari karena akibatnya bisa fatal. Kita harus berhusnudzon. Sebab siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka itu sama dengan mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Teman-teman bisa melihatnya dalam hadis Sahihul Bukhari nomor 6502. Lalu bagaimana kita bersikap? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa hadisiyahnya pada halaman 610 pernah ditanya mengenai masalah ini. Berikut teksnya. Beliau ditanya, bagaimana menjawab terkait apa yang terjadi daripada syatohat para wali. Ingat, syatohat para wali. Seperti ucapan Abu Yazid Al-Bastami yang menyatakan Subhani, maha suci aku. Atau di jubah ini tidak ada selain Allah. Atau perkataan Al-Hallaj yang mengatakan akulah yang maha benar, atau semisal ini. Yang kata-kata serta isyarat-isyarat mereka yang zahirnya perlu dikritik, namun batinnya adalah kebenaran, kecuali bagi mereka yang dimurkai dan menentang. Maka Al-Imam Ibnu Hajar menjawab, apa yang terjadi pada mereka berupa syatohat, maka para ulama dan para a'immah al-arifin
yang penuh kebijaksanaan, dan Allah lindungi mereka semua dengan keselamatan dari keharaman pengingkaran, serta Allah anugerahkan bagi mereka keyakinan baik tentang para walinya dan mengarahkan apa yang muncul dari mereka kepada penafsiran yang paling baik dan sesuai. Mereka para ulama memiliki jawaban yang sangat memuaskan dan penjelasan yang terperinci yang membuat terdiam. Tidaklah ada yang bisa mendapatkan petunjuk mengenai jawaban itu kecuali mereka yang diberi taufik, dan tidak pula berpaling dari petunjuk itu kecuali mereka yang akan dihinakan. Lantas Al-Imam Ibnu Hajar meminta kita untuk berhati-hati, jangan gegabah mendustakan syatohat dari para wali tersebut. Beliau mengatakan, hati-hati, jangan engkau mencicipi gelas racun pengingkaran atas para wali, maka engkau akan binasa saat itu. Bersegeralah menuju keselamatan dari kemurkaan Allah dan dari genderang perang milik Allah dan kemurkaannya. Sebab Allah telah berfirman melalui lisan yang jujur dan juga terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku, maka umumkan perang kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan contoh penafsiran atas perkataan-perkataan syatohat seperti itu. Misalnya, perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bastami yang mengatakan maha suci aku, atau perkataan Al-Hallaj yang mengatakan akulah yang maha benar. Itu adalah perkataan mereka yang mereka hikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan yang sulit difahami, maka diarahkan bahwa ucapan itu terucap saat mereka dalam keadaan fana karena cinta, sehingga ucapan itu keluar tanpa dapat difahami. Sedangkan ucapan-ucapan yang seakan membesarkan diri mereka, seperti pengakuan Mi'raj atau pengakuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan telapak kakinya berada di atas pundak semua wali, maka itu adalah bentuk tahadus bin nikmah. Al-Imam Ibnu Hajar kemudian melanjutkan, yang ketiga, bahwa mereka terkadang diperintahkan untuk mengucapkan kelebihan mereka, untuk mengenalkan diri mereka kepada orang-orang supaya mereka mengetahuinya, atau sebagai bentuk syukur dan menyebut-nyebut nikmat Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sebagaimana terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau suatu saat berada dalam majelis nasihatnya, tiba-tiba beliau berkata, telapak kakiku ini berada di atas pundak semua waliullah. Maka saat itu seluruh wali di seluruh dunia menjawabnya. Bahkan sekelompok ulama mengatakan seluruh wali termasuk dari bangsa jin semua menundukkan kepala dan menunduk kepadanya sebagai pengakuan atas ucapannya. Kecuali seorang lelaki di Asfihan, ia menolak sehingga hal ruhaninya pun dicabut. Teman-teman bisa melihat teks ini dalam Fatawa Al-Hadisiyah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di halaman 613. Demikian sikap kita ketika mendapatkan kata-kata muskil atau yang muncul dari lisan para wali. Jangan segera menuduh dusta atau ingkar, sebab semua itu bisa dijelaskan melalui takwil yang sesuai syariat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Penutup, kami mencoba memahami bahwa hal-hal seperti ini berangkat dari sentimen atas perilaku oknum yang dinilai buruk. Sejujurnya, ketika saudara-saudara kita mengkritik perilaku buruk oknum habaib atau ba'alawi, maka hal itu bisa menjadi bahan koreksi dan introspeksi bersama sehingga menjadi gelombang perbaikan yang positif dan masif di internal ba'alawi. Dan hal itu juga akan menguntungkan bagi para habaib yang selama ini selalu menjaga keilmuan, akhlak, dan juga adabnya. Karena nama mereka dibersihkan dari perilaku oknum-oknum yang menyumbang citra buruk para habaib itu sendiri. Tapi mohon diingat, semua obat ada dosisnya. Jika kritik itu justru melebar kemana-mana dan bahkan mencaci maki para habaib yang berakhlak dan berilmu, mencaci para ulama terdahulunya yang justru menjadi rujukan ulama dunia, bisa jadi kita bukan lagi memperbaiki perilaku oknum dan justru malah merusak ajaran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Sikap kita itu justru melemahkan pendapat para kiai-kiai besar terdahulu, melemahkan para ulama agung yang telah diberkahi ilmunya selama berabad-abad, hanya karena perilaku oknum yang ada di zaman sekarang ini. Al-Fakir berhusnudzon, niat beliau
pasti baik. Kita semua tentu ingin mengambil peran dalam menjaga agama serta bangsa yang kita cintai ini. Maka kita perlu saling mengingatkan agar tidak salah dalam melangkah, agar niat baik yang awalnya dilakukan untuk memperbaiki ini tidak berakhir dengan merusak agama itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.